MMA mertua menantu. Akur dong. Kita kedatangan duo cantik-cantik dan luar biasa. Inilah Dokter Syafroni dan anaknya Serhanina Putri. Betul ya? Wah, luar biasa banget nih. Mungkin bisa ceritakan sedikit dari dokter dulu mungkin, dari dokter. Kok bisa pilih dokter kulit dan kelamin gini? Ini kok bisa pilihannya ke sini nih, awalnya tuh gimana dan ceritanya gimana? Gitu. Boleh jujur? Boleh dong, boleh jujur dong. Sebetulnya saya tuh paling nggak suka kulit waktu dulu. Oh. Karena menurut saya waktu pas tingkat 4 itu paling susah tuh kulit. Justru paling susah, bukan iya. kulit yang dalam atau apa bukan? Bukan, menurut saya saya pribadi merasa susah. Saya bilang, wah, tapi karena karena saya nggak suka, saya punya prinsip saya nggak boleh nggak lulus. Makanya saya belajar banget gitu. Waktu zaman dulu masih ada esai ya, ujian. Ternyata nilai saya tuh biasa aja nih, nomor 2 tertinggi. Saking takutnya saya nggak lulus kulit. Nah, seperti itu. Kemudian saat kepanitraan dokter muda, saya juga tidak lulus karena saya nggak suka, saya belajar. Nah, itu mungkin dilihat oleh kepala bagian saya. Terima kasih Dr. Rin Hadinoto, spesialis kulit kelamin, guru saya, memberi kesempatan saya menawarkan untuk menjadi asisten dosen di bagian Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin waktu itu. Saya sebetulnya nggak suka ya sebenarnya ya. Iya, terus yang membuat saya menerima adalah waktu itu saya di servis bilang, oh iya dok, tapi sebetulnya enggak lah, karena enggak pede ya untuk mengajar, membantu mengajar saat itu. Tapi waktu itu saya di tempat Pondok Mertua Indah dan mikir menunggu. Ini sama ceritanya nih. Saya dekat sama mertua saya bilang gini, aduh di rumah ngapain ya? Akhirnya saya ya udah ambil yang dekat, kebetulan waktu itu di Gudang Peluru dekat dengan UKI, ya sudah saya mencoba membantu mengajar, itu mengisi waktu luang. Ya akhirnya suka. Terus dan memang saya punya penyakit itu Mbak Kesya, yang gatal-gatal gitu Bun. Ya udah saya pikir ya ini mungkin jalannya ya untuk mendalami ilmu kesehatan. Juga mengobati diri sendiri ya. Benar. Wah, ini unik nih ya. Biduran Iya, gitu ya, seperti itu. Dan sampai akhirnya sekarang menjadi spesialis ya, Iya. terkenal sekali. Saya dari mungkin berapa ya, 5-6 tahun yang lalu sudah terkenal nama dokter. Terima kasih. Oke, sekarang buat ini yang cantik, yang muda. Nah, boleh perkenalkan bagaimana? Mungkin aku perkenalan diri dulu kali ya. Iya. Aku Putri yang udah genap 20 tahun menjadi anaknya Dokter Syafroni. Pasti itu ya, seumur hidup loh nanti. Tahun ini baru 20, tahun depan 21 ya berarti. Iya. Terus sekarang aku mahasiswa kedokteran di semester 4 di salah satu PTN di Jakarta. Dan mungkin kalau ditanya alasan aku kenapa mengambil kedokteran gitu, menempuh jalan yang sama yang tadi mungkin lama nih untuk kedokteran nih. Salah satunya influence paling besar adalah dari Bunda. Karena gimana ya, dari kecil itu ngelihat kayak, oh kok Bunda suka praktek, suka ngajar gitu. Terus lama-lama jadi terinfluence dan mengambil jalan yang sama gitu. Dan semoga nanti juga bisa mengambil spesialis yang sama. Wow, Dan ada rencana nggak ke depan mungkin mau ambil apa gitu? Atau sama nih, kulit juga nih, kayaknya ikut mungkin Bunda. masih rahasia dulu kali ya, takutnya yang sebelah marah nih. Takut beda jalan. Cuman punya ketertarikan sendiri juga sih untuk mengambil spesialis penyakit dalam. Gitu. Wah, ini contoh yang luar biasa ya. Banyak anak dan bunda itu berantem. Nah, ya, zaman sekarang ya. Dan selalu bilang gini, saya nggak mau kayak bunda, pokoknya ya, gitu ya. Ini hidup saya, ini hobi saya, gitu ya. Tapi ini adalah sebuah contoh bahwa mereka benar-benar bisa saling memberi pengaruh dan saling memberkati dan saling mengerti dan saling mengisi. Luar biasa sekali. Demikian juga ini contoh nih tadi bahwa mertua itu dengan menantu bisa akur ya. Saya juga dengan ini, buat saya dia lebih mirip saya daripada anak saya. Jadi menantu saya lebih mirip sama anak saya, sama saya daripada anak saya. Oke, sekali lagi ini adalah dokter yang sangat terkenal
dan khusus memang soal kulit, dan kulit ini memang sangat rumit dan sangat bermasalah. Banyak sekali anak-anak muda, ibu-ibu yang kemudian mulai berjerawat dan kemudian memerah, apalagi hari-hari ini banyak sekali isu autoimun yang berakibat ke wajah ya. Nah, saya mau langsung nih to the point nih. Bu, hari-hari ini itu bahkan anak-anak banyak sekali alergi. Ya, termasuk kedua cucu saya juga ya, itu kalau keringetan sedikit gitu ya, terus mulai merah-merah, kemudian makan apa sedikit ya kemudian merah-merah. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan nih, karena yang nonton rata-rata anak-anak dan juga apa itu ibu-ibu ya. Jadi apa sih yang menyebabkan, kenapa menurut saya sangat banyak di akhir-akhir ini meningkat sekali yang tentang keadaan kulit? Kalau boleh tahu keluhan cucu apa? Cucunya ya, anak beliau nih. Gatalnya gimana ya? Pokoknya kalau makan sesuatu nanti kadang merah mukanya. Merah, Terus, tapi juga kakinya tuh banyak kayak luka-luka gitu loh. Gitu. Tapi juga dia kalau keringetan langsung gatal. Kalau keringetan juga seluruh yang badan. langsung berintilan gitu. Mungkin ini ya makin kesini kan produksi bahan-bahan pewangi kimia itu kan masif ya. Mungkin saya pernah waktu itu ke daerah Banten Baduy. Kulit di sana itu memang ada suatu tempat yang tidak memperbolehkan memakai, bukan nggak boleh ya, Benar-benar nggak boleh. sabun. Saya punya khusus hubungan sama Baduy. Oh ya. Dan benar-benar semua tidak boleh. Nggak boleh sabun ya. Iya, kok kulitnya Semua itu produk yang sudah jadi ya, yang merek-merek begitu nggak boleh masuk. ya, jadi kulitnya kok bagus. Semua bagus. Ya, zaman dulu juga daerah bagus. Sebetulnya sih nggak ada masalah dengan, menurut saya sih dengan sabun juga kita perlu sabun, karena mungkin kalau di kota kita keringat, banyak debu, kita perlu sesuatu yang ekstra, bukan berarti tidak boleh. Hanya saja kadang-kadang kita nah ini mungkin di bagiannya spesies kulit, kelamin dan estetik ya, bahwa merek ini mungkin yang kayak gini nih nggak cocok nih buat kita, karena sifat dari kulit sendiri itu ada bersifat individual. Nah, normal itu kulit kita punya lilin, Mbak, lilin alamiah, namanya natural moisturizing factor gitu ya. Ini bisa terkikis akibat kita yang terlalu masif. Mungkin udah pakai antiseptik ini yang sebetulnya saat itu tidak diperlukan. Nah, bisa saja diperlukan pada saat kondisi tertentu mungkin, tapi tidak untuk yang long term, untuk kondisi kulit yang kita yang terhitung sensitif. Betul. Dan lagi saya ini buta ya soal kulit karena nggak pernah sekolah sana. Tapi saya kan pernah sekolah di Belanda, Bu. Ya. Di Belanda itu tidak boleh mandi 2 kali loh. Ya. Jadi semua orang mandi maksimum 1 kali. Ini bayangin di Belanda ya. Bahkan kalau anak-anak bayi-bayi cuma seka, dan mereka suruh mandi itu 2 hari sekali. Ya. Karena katanya kalau mandi terlalu sering, apalagi di daerah yang 4 musim ya, itu justru menimbulkan penyakit iritasi kulit. Apakah benar ini ya? Kalau di Indonesia ini kan gimana misalnya ya? mandi 3 kali kalau perlu sehari. Lengket ya kayaknya. Ya. Ini benar, benar. Jadi kebetulan ini tesis saya, kebetulan saya sekolah di waktu itu Jogja, di Fakultas Kedokteran UGM. Terima kasih untuk guru-guru saya. Saya waktu itu melakukan tesis di mana penelitian saya 1.295 orang yang terkait dengan merasa kulit sensitif, persepsi diri bahwa kulitnya sensitif. Jadi ditemukan memang faktor dari iklim, kecepatan angin itu menentukan kondisi kulit, Bu. Nah, ini menarik ini. Jadi kenapa di Indonesia 2 kali orang nggak masalah, di luar negeri mungkin kalau 2 kali itu, di Belanda kalau bisa hanya sekali ya, tidak lebih dari sekali. Itu benar karena di sana itu iklimnya tuh lebih kering, tidak selembab Indonesia. Nah, dengan kering, mandi apalagi pakai sabun mungkin yang macam-macam, tambah tidak ada yang salah dengan antiseptik, tapi saat itu dibutuhkan atau tidak. Nah, tidak dibutuhkan, dia pakai seperti tadi lilin kulit kita itu, lilin di permukaan kulit yang bersifat untuk melindungi kulit kita itu semakin menipis, itu ya. Itu yang mungkin seperti itu yang harus diperhatikan. Ya, dan ya kebetulan saya juga pernah
3 tahun ya bekerja di Papua, atau maksudnya tinggal di Papua. Dan kita kan tahu mereka juga jarang mandi. Iya. Baunya haleluya. Jarang bersabun juga kayaknya ya. Nggak pernah, Bu. Tidak sama sekali, tidak ada sabun dan tidak ada. Tapi tidak ada yang jerawatan. Iya. Semua kulitnya mulus. Hebat. Sangat mulus. Jadi itu kan buat saya juga, kenapa bisa begini ya? Mereka Apa tidak ada makanan sabun, atau apa? tidak ada shampoo, tetapi rambut mereka semua tebalnya sangat mengkilap. tebal dan mengkilap. Dan kulit mereka tidak ada yang jerawatan. Nah ini bagaimana nih dok? Oh ya, mungkin fenomena di masyarakat ya Mbak juga Ibu. Jadi semakin jerawat semakin orang harus mencuci wajah berkali-kali macam. Itu yang keliru tadi, dengan mencuci yang frekuen ya, yang lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk orang jerawat, bahkan ada yang 5, 7 kali, 9 kali, itu malah mengkikis perlindungan kulitnya. Nah, mungkin di stigma di masyarakat, semakin jerawat semakin seringlah cuci wajahnya. Padahal tuh yang tidak tepat, ya, tidak tepat. Jadi Jangan terlalu berlebihan. perawatan yang benar itu kira-kira bagaimana? Secukupnya, Bu. Nah, cukupnya memang jerawat kan juga macam-macam ya tingkatannya. Mungkin kalau jerawatnya ringan masih bisa ke dokter umum, namun kalau sudah yang tidak sembuh-sembuh banyak faktor sehingga perlu ke yang lebih spesifik ya, ke dokter spesialis kulit. Istilahnya sekarang bukan kulit dan kelamin ya, spesialis dermatologi, venerologi dan estetik. Tambah panjang nih ya. Bagus nih, bagus. Karena sekolah kita sebetulnya memang ada program untuk estetik medik ya, hanya saja selama ini penggelaran itu tidak dilekatkan. Jadi sekarang lebih ditegaskan dan dilekatkan ada gelarnya, ini di gelarnya. estetik ya, ditambahkan, dan memang selama ini kita programnya ada estetiknya, hanya saja tidak dimasukkan. Jadi supaya ini loh ranah kita. Mungkin terkait yang tadi ya, yang Iya. tentang kenapa sih orang Papua kok bisa walaupun di pedalaman jarang mandi, atau mungkin mandinya hanya pakai air ya. Iya, seminggu Itu- sekali lagi. Iya, dan itu kenapa bisa jadi kulitnya tuh tetap mulus, dan mungkin salah satu faktornya dari konsumsi ya Bun ya. Apalagi salah satunya juga berkaitan erat dengan konsumsi gula. Mungkin bisa dijelaskan juga Bun gimana tuh? Ya memang Perlu sekali nih. gula Kita ya. ini semua yang Iya, mendengar spesies kulit anak-anak. apa spesies penyakit dalam nih. Ini Ngakunya hebat spesies ya. dalam. Saya rasa Tapi kok dia lebih belajar pantas jadi ini ya, apa itu spesialis kecantikan nih. Iya, saya lagi merayu untuk meng-YouTube bundanya, tapi nanti dulu ya Bu. Ah. Saya muter dulu kata ya. Iya, Senangnya iya, kok iya, penyakit iya. dalam. Tapi keren sekali, saya pengen tahu banget nih tentang gula, tentang ini ya, karena Iya, yang mendengar bisa sih. gula itu kan hidup setiap hari. semua orang. Kita akan makan gula ya, anak-anak kecil apalagi. Ya, benar Bu, yang dikatakan anak saya Mbak, bahwa jerawat itu juga patogenesis kejadian timbulnya jerawat itu bisa dari kadar glukosa yang tinggi dalam darah. Itu sudah terbukti dari penelitian. Jadi kata orang jangan makan coklat, bukan coklatnya Bun sebenarnya, kadar gulanya. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa dark coklat itu malah untuk kesehatan dan untuk menurunkan apa namanya jerawat, dark coklat, tapi yang kadar gulanya itu, jadi di komponen gulanya bukan di coklatnya. Gitu. Dan seberapa jahat sih gula ini? Karena kan setiap hari kita bersentuhan ya dengan gula ya, dari kopi, dari makanan, dari semuanya. Ya, tidak boleh berlebihan ya Bu. Oh, tapi sebenarnya kalau sedikit saja tidak apa. Dibutuhkan. Oh, tetap dibutuhkan. Otak juga membutuhkan glukosa dan oksigen ya. Jadi sama sekali tidak ada gula, rasanya tidak mungkin ya bebas gula, tapi secukupnya. Karena energi kita juga dari gula gitu. Iya, walaupun mungkin bukan dari gula, kita pikirnya kan dulu karbohidrat ya. Iya. Tapi karbohidrat itu gula. sebenarnya juga gula ya. Iya, nanti bakal diubah jadi gula. Makanya kita tetap harus itu mengonsumsi gula. Karena kadang kalau misalnya kita nggak mengonsumsi gula nih atau belum makan, pasti ngerasa pusing. Terus Itu normal sebenarnya. itu normal, keadaan gula darah kita Rendah. jadi rendah. Iya, jadi harus makan dulu, harus ngemil, atau mungkin harus makan yang manis-manis gitu buat ningkatin sedikit. Jadi
kesimpulannya adalah gula tuh penting, asal jangan terlalu banyak aja dikonsumsinya dalam sehari gitu sih. Walaupun kadang kalau kayak Bunda perlu gluconeogenesis ya, artinya ambil dari lemaknya aja. Kalau kayak saya mungkin seperti saya nih ngurangi gula, jadi di lemak itu juga bisa nanti menghasilkan glukosa, namanya gluconeogenesis ya. Kalau saya, tapi kan Sama, saya saya masih juga. masih suka gula. Saya juga, ya karena itu saya tanya tadi seberapa jahat sih gulanya gitu ya. Kalau dark coklat nggak apa-apa ya, dark coklat malah ternyata dark coklat, bagus ya. Kata jangan makan banyak pahit coklat, itu ya. nanti jerawat. Sebetulnya si kadar gula yang di coklat itu, Bun. Bahkan ada penelitian memang dark coklat itu malah bikin menurunkan kadar membantu mempercepat penyembuhan dari si jerawat tersebut. Wow. Suka kebalik-balik nih kita Iya. ya. Iya. Nah sekarang saya mau nanya nih, kalau perawatan basic yang dibutuhkan buat setiap ibu-ibu, emak-emak, ya anak-anak. Atau beda-beda kalau Gitu. remaja apa? Iya, itu gimana mungkin itu? Oh ya, betul. Tergantung umur. Betul. Jadi memang betul tergantung umur karena memang kadar dari skin barrier, dia istilahnya dari perlindungan kulit itu skin barrier. Skin barrier itu terdiri dari kadar ada di situ ada protein, ada juga kadar air, kadar sebum ya, kadar minyak. Jadi memang kadarnya berbeda. Jadi bayi semakin berusia sebaiknya mengurangi, mohon maaf ya kan, aduh mandi pakai air anget nih, air panas ya. Oh, iya. Padahal kondisi skin barriernya, lilin kulitnya kadarnya sudah berkurang. Jadi justru nggak boleh mandi pakai air panas? Iya, kalau bisa anget-anget kuku gitu. Dan Waduh. kalau Wah itu nggak bisa Bu. Itu hobi saya Bu. Pijat itu kalau itu Pagi jadi siang pijat. sore mandi air panas. sesekali aja Bu. Aduh, Mungkin. aduh. Jadi tidak mengkikis yang sudah semacam pabrik ya. Pabriknya itu sudah berkurang produksinya, ditambah lagi dan dia ada eksternal dan internal. Internalnya sendiri kadarullah itu semakin berusia kita produksi si lilin kulit tadi berkurang. Nah, tambah lagi dan eksternal yang kita mengkikis, misalnya berendam dengan air panas apa. Mungkin mensiasatinya mandi agak siang kali ya. Supaya Nenek segar saya. ya. Aduh. Berarti semua kebalik sekali ya. Kalau dulu orang berpikir sering mandi itu baik. Tapi ternyata jangan terlalu banyak. Belanda benar tuh berarti. Iya. tapi itu disesuaikan dengan itunya, memang iklimnya. Kalau Indonesia memang 2 kali kering, oke 2 kali, lah, oke. oke lah ya. Karena panas tuh kalau enggak. Iya betul. Tapi yang lebih lagi juga dulu kita selalu berpikir harus pakai sabun. Ternyata nggak perlu juga. Nggak secukupnya. Terus dulu saya nih maaf berpikir tersesat nih. Kalau orang sudah lanjut usia justru harus pakai air hangat. Supaya jangan masuk angin kan istilahnya dulu begitu ya. Selalu harus mandinya pakai air hangat, jadi udah kebiasaan. Mensiasati mungkin ya Bun, jadi untuk dulu nenek saya waktu masih hidup, saya matikan dulu AC-nya dan memang tidak mandi di pagi hari, sekitar jam 8 baru mandi, dan sebelum mandi itu AC sudah dimatikan. Dia kedinginan. Mungkin proses konveksi atau fisika kedokterannya mungkin saya mungkin tidak terlalu akurat, jadi mandi itu keluar tidak ada proses konveksi. Terlalu dingin langsung ya, itu berbahaya ya. Terima Untuk kasih. menambahkan lilin tubuh, Bagaimana? Itu tetap makan lemak lah kan, maksudnya lemak yang baik ya, maksudnya orang no lemak no apa, sebetulnya apapun dibutuhkan asal Tidak berlebihan. saling melengkapi segi kadar gulanya, kadar lemaknya, seperti itu. Tidak berendam air panas selama. Luluran nih, nah kadang kan aduh aku pengen luluran itu ya. Mungkin mitosis atau pertumbuhan kulit itu kan 15 sampai 21 hari ya. Lulurnya sekitar 3 sampai 4 minggu aja, jangan tiap hari. Itu yang mempercepat pengkikisan perlindungan kulit, mengurangi lilin kulit tersebut Bun gitu. Disesuaikan dengan produksi pertumbuhan kulit saja. Ini mau nanya ke Putri nih ya.
kenapa kamu tiba-tiba pengen juga kedokteran ya? Seperti tadi kan saya bilang kedokteran itu panjang dan lihat ibu pengen merawat orang. Sebenarnya pengen merawat maksudnya bagian apa nih? Terus kan ngeliat agak tergoda buat penyakit dalam nih ya. Kenapa ini sebenarnya? Mungkin kalau kenapa tertarik ke kedokteran karena emang dari kecil liatnya itu aja kali ya. Jadi kayak nggak terpengaruh gitu dengan pekerjaan yang lain. Terus kayak kenapa maunya penyakit dalam, karena menurut aku sendiri setelah aku melewati berbagai banyak sistem tubuh manusia nih sampai aku pelajarin saat ini, semuanya tuh saling berkaitan gitu kalau di penyakit dalam. Jadi aku merasa bisa mendiagnosis sesuatu gitu, jadi kayak bisa tahu itu apa ya, rasa puas gitu. Jadi aku sejauh ini sih sukanya penyakit dalam Seperti ya. detektif ya. Iya betul. Jadi kita kayak ngira-ngira nih apa ya gitu. Iya karena sebenarnya kan penyakit dalam itu nggak kelihatan ya. Iya, Antara jantung kadang-kadang orang bilang mah. Iya benar. Ternyata Iya benar. ternyata serangan jantung. Ya seperti gejala mah padahal sudah ada masalah dengan jantung. Benar. Kemudian kadang-kadang kan ya masalahnya di hati, ya kan? Iya, Tapi benar. orang juga bilang katanya mah, ya. Benar, Atau bahkan penyakit kulit, katanya tiba-tiba masalahnya di hati ya. Ini kan benar-benar wah, kita sangat-sangat terkecoh lah dengan keadaan. Boleh jelaskan nggak ini kan buat semuanya ya, apa yang yang seperti tadi saya tanya sekali lagi bahwa yang paling minim yang harus kita buat supaya misalnya ini banyak yang melihat kan anak-anak remaja ya, jangan sampai muka mereka rusak nih karena jerawat. Jadi bagaimana pencegahannya yang murah ya, karena yang nonton ini kan banyak bukan orang yang kaya yang dikit-dikit ke dokter gitu ya. Lebih banyak ini yang kita nonton memang ribuan dan banyak, tapi lebih sering yang sederhana gitu ya. Ada nggak sih cara-cara pencegahan yang sederhana? Demikian juga nanti pertanyaan kedua adalah buat ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini kan makin lama makin pasti ya berkerut lah, kemudian mungkin rasanya makin turun gitu ya. Apa yang bisa ini buat sederhana nih supaya tetap cantik? Yang murah. Yang murah tapi ya, yang murah. Jangan mesti harus beli ini beli itu. Wow. Baik, kembali lagi tadi anak-anak, remaja, dewasa. Jadi memang pertumbuhan hormonal kan juga mengikuti. Anak-anak bayi belum mulai pubertas, mulai tuh kelenjar sebum atau minyaknya meningkat ya normal. 1-2 jerat normal. Cuma jangan terlalu, bagi saya jangan terlalu ketakutan. Nanti pakai ini, pakai itu secukupnya. Misalnya seperti tadi cuci muka, saya pernah mengalami sendiri sih. Ketika saya sekolah di Jogja dulu, mungkin stres apa waktu itu papa saya masuk rumah sakit ICU, sementara pekerjaan di sekolah banyak, stres, kurang tidur, bla bla, timbul jerawat. Kemudian saya panik kan, saya nyuci muka sampai 7-9 kali sehari. Nah, saya ingat banget waktu itu dosen saya lihat, loh mau spesialis kulit, periksa di poli, dokternya jerawat kan malu ya. Guru saya bilang, saya ingat waktu Dr. Etna Wati, terima kasih ya, beliau menyatakan nih, Ri, kamu nyuci wajah berapa kali toh? 7 kali, 9 kali, jangan, kurangi saja. Tapi benar kayak seperti simsalabim Mbak, mengurangi dari yang 7-9 kali memakai sabun sehari untuk wajah saya yang jerawat, saya kurangi menjadi 3 kali. Jerawatnya seperti simsalabim dalam seminggu tuh menurun. Kemudian saya makin, oh ternyata benar ilmunya. Jadi saya juga ngalamin bahwa jangan terlalu banyak cuci muka walaupun kita sedang jerawat. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana pencegahannya? Seperti tadi, jangan panik. Kemudian jangan yang suka nyoba-nyoba ya, mohon maaf sekarang kan berseliweran tuh ya, produk dari mana-mana cocok aja nggak cocok, terus dengan testimoni dan macam-macam kita tergoda. Iya, tergoda. Akhirnya ya itu yang tadi nggak napa-napa, banyak pasien saya gitu, jadi tergoda. Yang tadi tidak jerawat, pengen lebih cerah putih, malah jerawat yang timbul. Breakout gitu. Breakout, ya seperti itu. Breakout dan ya
sayang akhirnya pengobatannya lebih mahal. Dan mungkin bisa ngurangin ini ya Bun, bahan-bahan iritan, Ya, pewangi. Oh, pewangi itu Pewangi. bahaya Ini ya. contohnya. Saya contohnya. Ceritakan Iya, Putih. dulu pas pakai pewangi tuh jerawatan banget. Ternyata memang dari pewangi itu yang bahan kimianya nggak cocok di muka. Pewangi, padahal Iya. minyak wangi. Pewangi yang deterjen. Abis deterjen biasanya kasih pewangi kan, Oh Bu. iya, jadi Iya. buat yang pakaian. Iya. Bisa Oh, bikin Tapi, jerawat. tapi ini tidak semua Tidak sih, semuanya. karena memang anak saya kan neneknya tuh ada asma, jadi memang dia potensi untuk kulit sensitifnya ada. Nah ini tidak berlaku buat semua, mohon maaf, bukan berarti nanti Ya, produk pewangi langsung marah nih. ini ya. Marah. Jadi waktu itu dia jerawat di SMP dengan nodus gede-gede kayak kista, seperti kista yang gede-gede tuh. Saya bilang tapi tidak ada komedo. Nah saya mikir biasanya kalau jerawat itu dia komedo dulu, patogenis perjalanan dari yang normal menjadi jerawat dia ada sumbatan dulu. Ini enggak ada dan dia monomorf sama semua, nodus bentuknya gede-gede itu. Dek, kamu gimana? Iya, dia kan tepat neneknya waktu itu laundry memakai pewangi. Nah, saya bilang, yaudah untuk kamu spray atau apa ya nggak usah nyuci sendiri dan ya udah jadi sebersih itu akhirnya waktu itu dia nggak ada jerawat lagi karena kulitnya sensitif. Sementara abang-abang ya tidak apa-apa pakai spray yang sama dengan laundry yang sama nggak masalah. Jadi sifatnya spesifik. Biasa kan panik kan terus ya Kita malah iya. pada harus mencari Cuma di stok aja. sumbernya. Seperti tadi Mbak, aduh jerawat saya tuh parah sekali. Dengan mengurangi cuci muka sehari dari 7 menjadi Langsung. 2, langsung kayak seperti disulap. Jut gitu loh. Bentik Banyak. gitu ya. Dulu nggak ada Mbak, nggak ada tempatnya lagi jerawat, bukan nggak ada jerawat, tempat buat jerawat nggak ada lagi, saking banyaknya. Ya kalau langit tanpa bintang nggak indah, tapi kalau bintangnya kebanyakan pusing ya, mana langitnya gitu. Sampai nggak ada Luar tempatnya biasa lagi. sekali. Iya, ya kita ada di break waktunya. Ya, Oke, tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah Mertua Menantu. Akur dong. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Oh, di setiap langkahku, ku kan selalu menginginkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku takkan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah diriku, lengkapi diriku. Oh sayang, ku tahu begitu sempurna, sempurna. Di setiap langkahku, ku kan selalu menginginkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Oh, janganlah kau tinggalkan diriku, hanya mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku
sempurna, sempurna, sempurna. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur Dong. Kita masih dengan Dr. Syafroni dengan anaknya Sherina Putri yang luar biasa sekali. Kita bisa langsung lanjut lagi nih ya, tadi obrolannya seru banget ya tentang kulit semuanya Dan gitu. saya baru temukan ya seorang dokter yang tidak menganjurkan beli ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Tapi justru menasihatkan yang berbalik dari semuanya ya. Malah baik ya gini Dengan ya. yang berkata yang murah aja, yang biasa aja. Ya jangan terlalu banyak nyoba yang baru-baru. Wah ini luar biasa sekali. Seorang dokter yang benar-benar mengerti bahwa masyarakat sekarang berteriak gitu ya. Jangan kasih kami produk yang mahal karena buat beras aja mahal sekarang. Terima kasih sekali, terima kasih buat semua nasihatnya. Nah, sekarang saya mau tanya lebih lagi nih. Banyak ibu-ibu ya kan tadi yang saya pertanyaan yang belum dijawab sama dokter, takut sekali menjadi tua. Ya. Oh iya. Iya, takut kendor lah, takut inilah. Itu bagaimana mengatasinya yang normal? Karena kalau zaman dulu kan rasanya ibu saya nih, bunda saya nih sampai usia 80 tuh kulitnya masih oke, padahal nggak pakai macam-macam. Iya, ya itu tadi kan memang memudahkan ya, mungkin medsos atau reklame iklan sekarang kan segampang itu, semudah itu, dan kita bingung yang mana yang tepat buat Betul. kita. Kadang-kadang kita tergoda oleh testimoni, padahal kita nggak perlu. Saya banyak pasien saya, dok saya tadi nggak apa-apa, tapi lihat teman saya pakai ini kok bagus. Iya. Ya temennya dari jerawat menjadi bagus, oke, tapi dia kan nggak masalah. Nah, pakailah ini itu, jadi seperti itu. Nah, tadi balik lagi dari tua, sebetulnya, nah ini saya senengnya di kulit ini gini Bun. Spesies itu punya ranah sebetulnya yang banyak, di kulitnya, di kelaminnya atau di estetiknya, dan di psikologisnya. Ah, betul. Nah, ini lari ke psikologis ya. Bahwa merasa perlu di mindset kita saja sih bahwa tua itu pasti, ya jangan khawatir tua. Namun bagaimana mensiasatinya supaya lebih terlihat apa ya, lebih tetap tidak tua ya, tidak bisa berkerut-kerut ya. begitu ya. Karena aging itu pasti terjadi. Nah, untuk sekarang sih banyak sih produk-produk yang memang bisa mempertahankan mitosis sel itu atau membuat regenerasi yang baru ya. Banyaklah pakai stem cell atau pakai ya DNA, Kan mahal-mahal. skin booster, DNA salmon, iya. ya itu mahal. Kalau masalah bagaimana sih mengantisipasi, mensiasati supaya tetap bertahan, tidak terlihat cepat tua, namun murah. Iya. Tentunya gizi. Gizi artinya makan dengan baik, sayur, air putih, ngurangin fast food mungkin ya. Kemudian sayur, buah yang banyak, air putih, tidur yang cukup. Nah memang sel itu kan tetap menua Bu, ada namanya kematian yang terprogram. Jadi telomernya memendek gitu istilahnya di DNA-nya ya. Itu dipercepat oleh stres. Makin ke sini pola hidup kita beda dengan zaman dulu ya. Ibu bapak saya, kakek nenek saya bilang dulu tuh sempat jahit, sempat apa, belum sore-sore ya. Kalau sekarang baru aja ya, ternyata udah sore. Memang dunia itu cepat dan itu yang membuat kita seperti stres psikis atau fisik ya. Kurang tidur, lembur, psikis, kemauan yang terlalu banyak ya. Ya mungkin tidak bisa dihindari, tapi bagaimana sih solusinya ya, itu kembali ke diri kita sendiri ya. Kadang nih memang seperti bilang kok dia cantik ya, ya berapa ratus juta perawatannya, ya udah legowo aja. Ya mengerikan. Ya bagi orang yang mampu mungkin tidak yang sesuai, tapi kalau tidak itu yang membuat di mindset kita bahwa ya udah kita terima, jangan pikir yang macam-macam, bergulir saja. Menarik memang seperti tadi, kembali lagi di Baduy, di Papua ya, kulitnya begitu bersih. Bagus. Ya. Dan sampai tua itu masih sehat sekali, kencang sekali. Bahan kimianya dan mereka seperti tadi
hormon buruknya nggak keluar, hormon stresnya itu penting. Oke. Nah ini mau ngomong dengan gejala sekarang ya. Sekarang itu kan misalnya dikit-dikit botok. Dan botok itu yang ngeri salon-salon melakukan. Bahkan yang tidak ada dokternya sama sekali. Dan yang mengerikan juga sekarang ini yang paling baru nih, botok itu bisa dipanggil ke rumah. Ya, dan melakukan gitu ya. Apakah ini saya tidak tahu ya. Saya kan awam soal itu ya. Botok ini apa? Terus kemudian kalau dilakukan di rumah dan sebagainya itu apa tidak berbahaya? Ya, ini memang botox itu singkatan botulinum toksin ya, dimana toksin dari itu bisa menyebabkan otot kita yang berkerut, yang berkontraksi, yang mengerut menjadi lemas, menjadi relaksasi. Nah, kalau orang gini kan gini, nah berarti itu kontraksi ya, terjadi pengerutan. Dengan dibotox itu seperti lumpuh lemas sehingga semarah apapun mungkin kerutnya tidak terlihat. Nah, semarah apapun itu botox ya. Tapi memang dia ada masa bekerja 6 sampai 18 bulan ya, tergantung bersifat individual dan apa yang terpapar oleh kita dan mungkin mereknya seperti itu. Mengenai tadi efek samping atau apapun ya. Iya. Ada sekarang nih di mana-mana. Ya, nyuntik botox itu ada caranya, tekniknya, ada target organnya. Nah, bayangkan ada anatominya yang kita harus pelajari. Kalau menurut saya pribadi dan memang harusnya, mohon maaf pemerintah ini ya kembali ke kewenangan klinis lah. Di kedokteran itu ada wewenang klinis dokter umum apa? Spesialis kulit, tugasnya dermatologi, venerologi dan estetik itu apa? Bolehnya, kewenangannya, kemampuannya. Nah ini kembali ke masyarakat sebetulnya dan regulasi atau kebijakan polisi yang akan diterapkan oleh pemerintah. Ini penting karena apa sih tujuannya? Tujuan adalah melindungi masyarakat. Jangan sampai terjadi efek samping kemudian ya larinya ke dokter spesialis kulit, tapi kita sudah ya udah kejadian ya nunggu. Itu tadi mungkin di saya pribadi ya ini terima kasih untuk MMA bahwa di sini mungkin ajangnya penyampaian bahwa masyarakat yuk kita lihat lagi sejauh mana kewenangan klinis mereka gitu. Apakah ini memang ilegal atau legal? Surat izin prakteknya apakah sebagai spesialis dermatologi, venerologi dan estetik ataukah sebagai salon yang mengerjakan salon loh ya, bukan jadi dokternya pun tak ada. Nah ini mungkin awalnya di awal tuh bisa dengan lebih selektif ya, yang boleh membeli itu siapa. Nah itu kemudian masyarakat ya semacam ada penjelasan bahwa tekniknya ini apa yang bisa terjadi efek sampingnya. Kemudian teknik itu memerlukan suatu pengetahuan dan keahlian serta skill khusus yang memang didapatkan oleh seorang dokter sudah sekian tahun dan seorang spesialis yang sekian tahun belajar kemudian melatih skillnya. Terima kasih nih, supaya setiap kita yang mendengar, mari kita berhati-hati. Karena saya sudah menemukan sangat banyak korban. Ya, pada waktu mereka datang ke salon dengan harga yang cukup murah, mereka berkata-kata mau botok dan tiba-tiba seperti lumpuh. Ada yang tidak bisa senyum, ada yang tidak bisa, matanya besar sebelah. Ya. Jadi ada banyak efek-efek samping yang seringkali kita tidak tahu. Ibu-ibu terutama yang berkata, nggak apa-apa di salon aja, kalau ke dokter mahal, lebih baik kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, ya, karena itu sangat berbahaya. Nah, kita juga tadi seperti yang dikatakan, untuk menjadi sehat kadang-kadang tidak harus hal yang mahal, tetapi mengurangi gula, mengurangi gorengan, ya, itu akan membuat kita menjadi jauh lebih sehat. Nah, ini buat pertanyaan buat Putri nih ya. Kan kalau zaman sekarang ini di usia-usia yang seusia Putri semuanya nih make up, kemudian kecantikan ya,
terus kemudian ala-ala Korea ya semuanya, bahkan operasi plastik ya sekarang ya ke sana. Dan tapi saya lihat ini anaknya dokter loh ya, anaknya dokter kulit kan, orang berkata harusnya lebih wow, lebih ke arah sana. Tapi kenapa kamu lebih memilih bersahaja dan kemudian sangat cantik dan sederhana? Ini filosofinya apa ini? Bisa sharing mungkin? Oke, dari aku ya sebenarnya mungkin karena Bunda juga apa ya, kalau aku lihat di rumah Bunda tuh bukan tipe dokter yang emang seestetika itu gitu, tapi lebih ke arah yang ngajarin, yang berbagi ilmu. Jadi aku selama ini melihatnya, oh dokter, karena aku terinfluensi oleh Bunda ya khususnya. Iya, betul. Jadi aku terinfluensi tuh bahwa oh dokter kulit itu memang kodratnya yang mengajar, yang melihat pasien yang lebih ke arah apa sih? Mengobati. Iya, pengobatan kulit dan kelamin. Jadi mungkin karena Bunda prakteknya juga bukan apa ya yang kayak estetika banget juga, khusus estetika gitu. Jadi aku melihatnya seperti itu. Cuman yang mungkin aku sangat sayangkan juga gitu, ketika stigma masyarakat menjadi seperti itu gitu, kayak kok dokter kulit harus seperti ini, seperti itu. Padahal sebenarnya kan nggak juga gitu loh. Karena yang penting kan ilmu yang dibawa, terus juga kembali lagi gelarnya itu nggak cuma estetika aja, cuman ada dermato, ada venereologinya. Jadi mungkin dari yang aku lihat dari Bunda seperti itu sih, karena terbawa sehari-harinya. Jadi boleh saya tambahkan ya Bun, jadi sebetulnya sama sih Put, bahwa di spesialis manapun kita bersifat seperti detektif. Nah, jadi ya dokter kulit pun bisa membantu orang untuk ibaratnya yang mengancam jiwa. Jadi selama ini mungkin yang di pemahaman masyarakat bahwa dokter kulit atau gejala kulit itu hanya sebatas kulit. Betul. Padahal belum tentu. Itu Tuhan menciptakan ilmu ini Bun. Bisa saja bercak putih, bercak merah ini adalah refleksi sudah mulai terjadi kelainan di organ dalam. Oh iya, bisa juga ya. Saya pernah waktu itu satu pasien, dia bercak putih didiagnosis oleh panu, dia percaya panu, kemudian dia minum obatnya berulang sampai 2-3 tahun. Nah, ya, kemudian suatu kali sudah sampai tangannya itu seperti pseudoenhome itu apa ya, mengecil lah, seperti nekrotik ya. Dia ke puskesmas, oh ini coba ke dokter bedah ortopedi, bedah tulang. Nah, kemudian bedah tulang udah curiga nih, apakah ini morbus Hansen atau nama lainnya morbus Hansen itu lepra kusta. Ternyata begitu saya lihat, wah ini curiga suatu penyakit autoimun, ada short and paper appearance-nya, udah ada kalsinosis, telangiectasis, waduh ini udah lanjut nih. Sana. Ya, jadi saya langsung biopsi mengambil sampel jaringan kulit dan terbukti bahwa ini suatu penyakit autoimun, pengerasan di bawah kulit beserta organ lainnya. Nah, saya tanya nih, Bapak kalau makan itu kayak gimana? Ya nggak enak, kayak mau muntah lagi. Ternyata di katup ini kalau kita makan itu ya ada dari, kan ada tenggorok, ada kerongkongan. Tenggorok itu ke arah paru, kalau kerongkongan lambung ya. Nah, itu ada katupnya Mbak. Nah, katupnya tuh sudah mengeras. Dan ya saya konsul langsung bersama teman sejawat, atau tuh KGH, konsultan gastroenterohepatologi, itu bagiannya lambung, usus dan hepar. Beliau mengatakan prognosis malam, arti prognosis kemungkinan sembuhnya adalah buruk, bahkan mengancam jiwa. Benar 2,5 bulan kemudian pasiennya, mohon maaf karena terlambat, itu menjadi plus atau meninggal. Itu sudah terjadi pengerasan, di mana sayang sekali bahwa stigma di masyarakat bahwa bercak putih itu cuma panu gitu. Tolonglah masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak atau siapapun, kalau yakin itu panu, sudah ngobatin panu sekian tahun, please itu coba ke dokter spesialis kulit. Gitu. Ada lagi Bun cerita bayi laki-laki 30 hari waktu itu di NICU itu neonatal intensive care unit ya. Dokter anak bilang ini apa ya, ada terus dia bilang mungkin cacar, tapi saya lihat ada blastoline itu semacam penyakit, ada penyakit kulit yang memang terkait dengan genetika, namanya genodermatosis. Itu waduh ini incontinency pigmenti nih. Saya tanya bapak ke bapaknya, ibu apakah kejang
tanpa demam, iya. Udah. Nah, di brain mapping saya menyarankan untuk mengajukan saran untuk melakukan brain mapping ya, dan rekam otak. Ternyata terjadi sayang sekali destruktif hemisfer kiri, maksudnya di belahan otak itu sudah pelan-pelan sudah destruktif. Jadi sebetulnya Tuhan itu maha baik, dia memberi beliau tanda-tanda. Makanya kulit itu tidak hanya kecantikan, kulit itu tidak hanya kelamin, tidak hanya bahwa ini hanya sebatas kulit saja ya, tapi kita bisa menolong orang kok lebih cepat. Ada lagi nih, dia berpikir eksim kan, waduh ini bukan eksim, saya curiga nih ada ya, coba cek fungsi ginjalnya lewat darah, ternyata sudah jelek karena wah ini penyakit kulit yang memang terkait dengan masalah di ginjal. Ternyata terbukti. Eksimnya kayak apa itu? Berbeda. Seperti saya lichen amiloidosis. Jadi di daerah lututnya itu selalu gatal, kiri kanan cuma dia sama. Kiri kanan dan sama. Jadi dan agak bintil-bintil kecil. Dia apa ini paling eksim gitu. Saya periksa ya udah 2 hari kemudian cuci darah. Aduh. Jadi tanggung jawab dokter kulit juga banyak. Estetik oke juga sih, bahwa dengan kita membantu orang untuk estetik, orang juga lebih percaya diri, ke suaminya juga lebih percaya diri. Itu it's okay, nggak masalah. Cuma sebetulnya banyak tanggung jawab kita sebagai spesialis dermatologi, venerologi dan estetik. Kita bisa menolong orang kok. Ada juga yang perempuan 12 tahun cuma bercak merah di sini. Saya bilang, ibu kita biopsi ya, kenapa saya curiga kok ini. Ibu nih gatal, oh tapi nggak gatal dok. Justru tidak gatal, itu saya takut bu, dan nggak sembuh-sembuh. Ya kalau gatal mungkin berpikirnya apakah jamur, apakah mungkin eksim, dermatitis, tapi justru tidak gatal dan setempat itu lama, wah udah. Tidak baal, tidak nyeri, tidak gatal. Wah kita biopsi ya, biopsi itu mengambil sampel kulit sedikit dan nanti dibantu oleh teman sejawat spesialis patologi anatomi. Dan memang kita sama antara gejala klinis dengan selnya menunjukkan hal yang sama, benang merahnya, bahwa ini terkait dengan autoimun. Kalau dibiarkan otaknya bisa mencair. Iya. Sampai seperti itu. Bisa ya, termasuk salah satunya kayak lupus gitu. Jadi ada lupus eritematosus, tidak hanya mengenai organ, tapi bisa juga hanya mengenai kulit saja, atau memang kulit ini merupakan gejala yang diberikan Tuhan. Ini tolong dong cek organ-organ dalamnya, apakah masih benar apa udah nggak benar nih. Tapi apakah autoimun atau lupus itu ada obatnya dok? Nanti teman sejawat kalau terlibat dengan ada bisa bisa sembuh bisa ya? diobatin. Bukan ya. penyakit yang tidak bisa sembuh ya? Ya bisa diobati, namun masalah prognosis tergantung dengan individu dan perjalanan penyakit itu sendiri. Namun di sini tanggung jawab dokter spesialis kulit, saya ingin menyampaikan sekali lagi, itu tidak hanya di bagian yang tadi, tapi bisa juga menyelamatkan jiwa. Kalau terbukti itu tadi autoimun, saya langsung periksa darah tuh, misal anti double stranded DNA-nya atau anatesnya profile, antinuklear antibody yang profile itu meningkat, saya akan bekerja sama dengan teman sejawat yang lain. Kalau anak, saya bekerja sama dengan spesialis anak, bila sudah dewasa bekerja sama dengan dokter spesialis penyakit dalam. Luar biasa. Sekarang kita mau tanya soal kelamin ini ya dok ya. Selama ini kan mungkin masyarakat masih malu gitu ya kalau ke sana gitu. Kemudian kalau tanya soal itu, sebenarnya apa sih dok yang perlu dijaga atau perlu diwaspadai soal kelamin ini? Sebenarnya apa yang dijaga ya? Sebetulnya sih kalau bila keputihan itu bisa saja kita minum, keputihan ada 2. Memang kejadian normal, misalnya keputihan banyak akibat kita sedang hamil. Atau minum antibiotik bisa menimbulkan keputihan. Tapi keputihan yang fisiologis istilahnya, yang normal, tidak berbau, tidak berwarna, tidak gatal, atau memang akibat minum antibiotik yang lama. Jadi dia jamurnya ada di kelamin kita. Sebenarnya di dalam kelamin kita tuh ada semua bun, misalnya perempuan ada kandida, ada jamur, ada yang lainnya, tapi posisi yang equilibrium, yang seimbang. Nah, maksudnya ada tapi sedikit-sedikit dan seimbang. Seperti kita tarik tambang bun,
kalau seimbang aman ya. Tapi kalau ada satu kolonisasi atau peningkatan lebih banyak, pasti ketarik ke sini dan timbullah itu penyakitnya. Normal sih, normal ada dan kondisi normal. Ya tadi misalnya mohon maaf dia saking takut keputihan nyuci pakai yang apa? Yang apa vaginal wash, ya. Salah satu itu bahan iritan, bahan iritan yang mana apa kadang rebus sirih supaya wangi, supaya sebenarnya apakah perlu ya tergantung kasusnya, apakah perlu atau tidak. Sesuatu yang berlebihan itu seperti tadi ya, sebenarnya nggak pas, yang pas-pas aja seperti yang di Baduy atau di Papua kan. Kulitnya saya itu kurang ya sebenarnya, kurang pas kalau buat kita ya. Tapi ternyata mereka bisa aman-aman saja. Nah, kita ada di ujung nih daripada pembicaraan kita. Mungkin dari Putri bisa memberikan pesan supaya anak-anak bisa lebih tahu bagaimana sih sekolah kedokteran dan bagaimana menjaga hubungan dengan ibu dan sebagainya. Nanti Bunda bisa memberikan pesannya buat semua ibu-ibu, buat semua supaya kita mulai menangkap nih sinyal-sinyal ya. Kalau kita penyakit kulit jangan sembarangan. Ya. Silakan Putri dulu. Dari aku dulu ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk kedokteran, semangat, perjalanannya panjang banget. Iya. Dan ujiannya juga banyak banget. Aduh, ya. Terus kalau buat yang udah masuk FK nih dan udah di tengah-tengah dijalanin sampai akhir, jangan nyerah di tengah-tengah karena banyak teman aku yang menyerah gitu di tengah jalan, mengundurkan diri, kan sayang ya. Apalagi kembali lagi ingat motivasi, jadi dokter itu seperti apa, mungkin ingin seperti orang tua, mungkin pengen membantu masyarakat, jadi motivasi sosialnya ditingkatkan lagi. Karena kalau dari secara finansial sepertinya agak sulit ya, mengingat waktu kita nih butuh panjang nih untuk mencapai kestabilan dari finansialnya. Terus tips buat tetap akur sama Bunda gimana Bun? Wajah kita mirip nggak? Mirip, cantiknya luar biasa. Ya, nggak tahu, berjalan aja. Saya marah, tegur dia. Tapi mungkin lebih arah mencontohkan. Saya tidak pernah memarah anak saya untuk belajar. Tapi karena dari kecil nggak pernah. Dia punya misal di tablet gitu ya, menulis apa, dia teratur karena melihat bundanya waktu sekolah di Jogja dulu sebegitu padatnya, sampai ini nyetrika sendiri ya kelas 1 SD gara-gara mamanya masih yang di ini. Saya tidak pernah marah mengingatkan dia kapan belajar. Menurut saya udah keren, terima kasih Putri untuk menginikan masa depannya sendiri. Kemudian kalau saya tegur ya saya tegur seperti biasa, tapi intinya lebih ke arah mencontohkan role model. Menurut saya itu lebih efektif dibandingkan kita meminta anak belajar, tapi kita itu ada contohnya ya, kita nonton sinetron ya. Gitu tapi ya. kalau ini memang mungkin bertepatan pada saat TK, SD, dia masih melihat saya sedang belajar menjadi mahasiswa di spesialis kulit di salah satu universitas di Jawa. Luar biasa sekarang dari Bunda nih, ajaib sekali nih contohnya, teladannya. Apa ini pesannya buat semua? Buat semua di bidang kesehatan kulit ya. Buat masyarakat luas, peran dokter spesialis kulit kelamin dan estetik atau namanya adalah dermatologi, venerologi dan estetik itu luas. Di kulitnya ada, di kelaminnya ada, dan di estetiknya ada. Namun mohon apabila ada masalah kulit yang terus-menerus tidak terselesaikan, ya jangan dianggap remeh. Karena itu bisa jadi merupakan gejala yang diberikan Tuhan terkait dengan sudah terjadi masalah organ di dalam. Jadi mohon berobat ke yang lebih spesialis, yaitu spesialis dermatologi, venerologi dan estetik. Barangkali kita dengan mendeteksi lebih awal, mendiagnosis dari awal, kita juga bisa melakukan tata laksana di awal sehingga tidak menjadi fatal. Luar biasa. Kita ada di ujung acara kita dan mereka adalah orang yang memberi contoh dan teladan. Sekali lagi, kecantikan bukan hanya dari wajah, bukan dari make up, bukan dari wangi-wangian yang terlalu banyak, tapi dimulai dari hati. Mereka memberi contoh bahwa hati mereka selalu bersinar untuk menolong banyak orang. Sekali lagi, tetaplah bersinar, tetaplah berprestasi. Inilah MMA Mertua Menantu. Akur dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.